Kita berada di sini sebagai umat Buddha. Jadi kalau kita ditanya sebagai umat Buddha, apa sih ajaran dari guru agung kita? Kita pasti bisa jawab ya. Ajaran inti agama Buddha itu apa? Ajaran, iya, terima kasih. Ajaran inti agama Buddha itu adalah 4 kebenaran mulia. Di dalamnya, di kebenaran terakhir, ada jalan mulia berunsur 8. Wajib itu kita tahu sebagai umat Buddha. Tapi apa cuma sekedar wajib tahu? Tentunya tidak ya. Kita wajib tahu, kita wajib memahami dan berusaha untuk menjalankan. Jadi ajaran-ajaran itu hanya diberikan oleh Sang Buddha, kewajiban kita untuk menjalankannya. Jadi Sang Buddha hanya memberikan pengarahan. Tetapi selain ajaran itu, ada lagi yang wajib kita lakukan sebagai umat Buddha. Apa? Adalah moral Buddhis ya. Jadi Pancasila itu wajib, hukumnya wajib. Gak bisa ditawar karena itu dalam setiap puja bakti pasti dibawakan tentang kita bersama-sama pasti membacakan Pancasila. Dan kalau ada biku pasti diakhiri dengan salah satunya adalah dengan menjalankan Pancasila itu akan mempermudah jalan kita menuju Nibbana. Ya benar ya. Jadi itu ya sudah memang harus kita jalankan. Tapi selain Pancasila Buddhis, selain kemoralan itu ada yang wajib kita tahu juga. Perlu kita tahu, perlu kita pahami, nggak sekedar tahu yaitu tentang parami. Kita sering kan berbuat kebajikan itu sepertinya menanam parami. Iya sih, tapi sebuah kebajikan itu akan menjadi parami kalau kebajikan itu selalu kita pupuk. Tanpa kita pupuk, kebajikan kita itu bisa luntur, bisa cedera. Dan itu tidak lagi menjadi sebuah parami, begitu ya. Nah, sedangkan parami itu sendiri apa? Oh iya tadi saya lupa. Saya belum membacakan ada satu syair Dhammapada yang sangat bagus. Yaitu Atana wakatang papang. Atana sangkilisati. Atana akatang papang. Atana wa visujati. Sudi asudi pacatang. Nanyo anyang visodaye. Yang artinya, oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang ternoda, oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung pada diri sendiri. Tak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Itu dapat kita baca dari Dhammapada Attawagga 12 syair 9. Ya, jadi gak ada yang bisa membantu kita. Bahkan Sang Buddha kita memohon, tolong saya tidak. Sang Buddha sudah menunjukkan jalannya. Semuanya kembalikan kepada kita, bagaimana kita akan melaksanakan apa-apa yang sudah diajarkannya tersebut. Nah, sekarang kembali kepada parami yang saya katakan sebagai salah satu kewajiban untuk kita ketahui, kita pahami, dan kita jalankan. Parami berasal dari kata para, yang artinya seberang, dan mi menuju. Maka parami berarti kualitas kama yang menuntun kita menyeberangi arus duniawi, menuju pantai seberang, pantai pembebasan menuju kebahagiaan sejati. Setiap orang
khususnya umat Buddha kalau ditanya apa cita-citanya, pasti menjadi bahagia, mencapai nibbana. Tapi nibbana itu apa? Apakah kita cuma sekedar ngomong tujuan umat Buddha itu mencapai nibbana? Tapi sesungguhnya nibbana adalah kebahagiaan abadi, kebahagiaan sejati di mana kita tidak lagi terlahir dan terpuruk di alam manusia ini. Dan itu butuh parami yang luar biasa banyaknya. Nah, kita semua ini kan masih manusia biasa ya, kita berada di sini. Belum ada yang mencapai kesucian atau ada yang sudah mencapai kesucian ya. Tentunya kita nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah orang yang lebih tinggi tingkat kesuciannya dari kita kan. Nah, jalan yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha salah satunya parami ini. Kesempurnaan batin. Jadi parami itu adalah tentang batin kita. Batin untuk memperhalus batin itu kita perlu menjalankannya. Untuk memperluas kebijaksanaan kita perlu banyak-banyak memupuk kebajikan yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan melakukan pemupukan itu akan menumbuhkan kualitas luhur yang mendukung kita mencapai nibbana. Jadi seperti yang saya tulis di situ, menanam parami itu bukan instan ya. Jadi seperti halnya kalau kita menanam bibit. Apakah setelah bibit itu kita tanam langsung tumbuh sebagai pohon dan berbuah-buah seperti yang kita harapkan? Tentunya tidak kan. Jadi menanam parami itu butuh kesabaran, butuh tekad yang luar biasa. Seperti menanam pohon kita butuh kesabaran. Mulai nanam, lalu menyirami, memupuk sampai jadi pohon, dirawat sampai berbuah-buah. Ya. Parami yang diajarkan Sang Buddha dan dalam pengertian kita sehari-hari itu ada 10 dasa parami. Ada yang ingat nggak? 10 parami itu yang pertama dana ya. Dana itu ditaruh di paling atas loh dalam urutan 10 parami. Setelah dana, sila. Setelah sila, nekama. Ya. Lalu setelah nekama, panya dulu. Kalau urut ya, kalau kita mau urut. Kalau kita nggak mau urut nggak apa-apa. Kanti memang ada di dalam 10 parami. Jadi sila, dana, sila, nekama, pelepasan ya supaya kita tidak melekat. Lalu panya dan wirya, semangat. Perlu wirya, rukanti. Kenapa itu ada urut-urutannya itu? Memang ada ceritanya karena secara berkaitan. Tidak berarti kita harus menjalankan parami itu secara urut begitu, enggak ya. Setelah kanti, ada saja. Saja itu seperti yang kita selalu bacakan tentang saja kiryagata itu ya. Setelah saja ada aditana, tekad. Untuk mencapai nibbana kita harus punya tekad yang kuat. Dan tekad itu harus kita pupuk, harus kita jalankan. Setelah aditana, kita harus mengembangkan metta kita kepada semua makhluk, ke segala arah. Dan terakhir adalah UPK. UPK itu keseimbangan. Tapi sesungguhnya UPK itu menyangkut terutama pada kondisi batin kita. Kondisi batin yang tenang. Ya. Jadi dana itu murah hati, sila itu bicaranya tentang kemoralan. Kalau nekama, sikap dan keberanian kita untuk melepas. Lalu panya, kebijaksanaan, wirya, semangat, kanti, kesabaran, caca, kebenaran,
aditana, kebulatan tekad, meta, cinta kasih, dan upeka, keseimbangan. Mari kita bersama-sama membahas satu persatu ya. Dalam pembahasan tentang parami ini, sepertinya saya tidak akan membahas panjang lebar, karena kalau dibahas panjang lebar itu butuh 10 tahap. Jadi pertama kita bahas dana dulu, kemudian kita perlu membahas sila, nekama, dan lain-lain. Tapi ini dengan waktu yang terbatas, saya hanya memperkenalkan tentang parami, dan lebih dari itu, parami ini ada loh tercantum dalam syair-syair Dhammapada. Ya, itu yang kita perlu tahu. Jadi Dhammapada itu, apalagi kalau yang suka membaca Dhammapada Atthakatha ya. Dhammapada Atthakatha itu bukan sekedar cerita, itu ada kejadiannya sesungguhnya, dan bisa kita hubungkan masing-masing dengan parami-parami yang kita usahakan untuk dijalankan dan untuk dipupuk. Pertama tentang dana parami. Nah, dana, kalau orang dengar dana, itu pikiran pertamanya pasti uang ya. Dana itu uang. Padahal berdana itu tidak hanya uang. Berdana itu adalah menanam benih awal dari sebuah parami. Ya, jadi memberi benih amal. Bukan hanya memberi harta, termasuk uang, bukan. Tapi berdana itu bisa termasuk kita memberikan waktu, tenaga, perhatian, dan bahkan maaf. Ya, kalau ada seseorang melakukan kesalahan pada kita, benerlah, kita enggak mempermasalahkan kesalahan itu. Sebagai umat Buddha enggak boleh gampang-gampang mendendam ya, memendam sebuah kemarahan. Tidak. Tapi ketika orang itu menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan pada kita, timbul niatnya untuk meminta maaf. Lepas dari kita tidak terbeban oleh kesalahan itu atau kita memendamnya, tapi ketika sebuah permintaan maaf datang, sebagai umat Buddha, sebagai orang yang bijaksana, kita wajib memberikan maaf dengan tulus. Jadi bukan, ya udah aku maafkan, padahal di dalam batin enggak, enak aja maaf, aku loh sakit hatinya masih belum lenyap, enggak bisa seperti itu. Ya, dari situ kita tercedera. Nah, seperti ini, memberikan dana. Ketika kita melihat peminta-minta, seringkali kan kita dengan spontan, kita ambil uang, kita berdana. Kasihan, apalagi di sini sudah tua, dan anak itu mungkin dia punya uang saku dari orang tuanya, tapi dia iba melihat seorang tua yang harus duduk-duduk gitu, jadi dia berdana dengan spontan. Dan ini yang tadi saya katakan bisa dalam bentuk perhatian ketika kita melihat entah saudara atau teman kita sedang bersedih, tidak ada salahnya kita berdana waktu, memberikan perhatian, menasihati, membantu dia meringankan beban yang membuat dia bersedih itu. Nah, dana parami. Nah, ini ada di syair Dhammapada, syair 224. Sacang bane nakucaya, daja abhampi yacito, etehi tihi tanehi, kece dewana santike, yang artinya, katakanlah kebenaran. Hendaknya tidak marah. Bila diminta, berilah walau sedikit. Dengan 3 hal ini kita bisa pergi ke hadapan dewa-dewa. Jadi dengan lapanglah kita menuju ke alam yang lebih baik. Bukankah alam dewa itu lebih baik daripada alam kita manusia? Ya, nah seperti itu. Tetapi berdana, Ibu Bapak, ketika berdana, apakah spontan saja kita berdana? Tidak, berdana khususnya itu pasti diawali dengan sebuah cetana
atau kehendak. Nah, pernah dengar enggak ya nasihat bahwa seseorang harus menjaga 3 tahap dalam kehidupannya. Ketika saya membahas ini dan saya bertanya pada teman, apa sih 3 tahap dalam kehidupan kita? Jawabnya adalah masa kecil, masa sekarang, dan masa tua. Bukan. 3 tahap dalam kehidupan kita bukan itu. 3 tahap dalam kehidupan manusia itu adalah masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalu, banyak orang kan yang bilang, masa lalu itu sudah berlalu, sudah, lupakan saja. Ya, ada benernya tapi enggak 100% benar. Dan itu harus hati-hati. Dari masa lalu kita bisa belajar sesuatu untuk memperbaiki masa kini kita, mempersiapkan masa yang akan datang kita. Kenapa sih kok perlu begitu? Karena ini yang saya katakan perlu hati-hati. Masa kini kita, sesaat lagi, tidak usah tunggu lama-lama, sesaat lagi masa kini kita adalah masa lalu kita. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, sesaat lagi akan menjadi masa lalu kita. Dan sesaat itu, kalau disebut sesaat itu, nggak bisa dihitung dalam hitungan menit, jam, hari, enggak. Sesaat itu sekedipan mata itu ya, itu sesaat. Jadi saya yang sekarang ngomong saat ini dengan saya sebelumnya itu saya yang berbeda. Ya, saya pernah sampaikan. Kenapa dikatakan berbeda? Karena saya yang sekarang ini adalah saya dengan sel-sel saya sekarang. Karena dalam tubuh seorang manusia itu sel-sel itu kan berkembang terus ya, mati, terus tumbuh yang baru, mati, tumbuh yang baru. Dengan berkembangnya sel-sel itu maka kita menjadi sehat. Kalau sel-sel kita mati dan tidak bertumbuh lagi, jadi kanker gitu ya. Nah, jadi itulah. Ada 3 tahapan kehendak yang perlu kita batasi, kita jaga untuk menjaga kualitas batin kita. Nah, ini cetana atau kehendak itu dibagi secara garis besar itu menjadi 3 tahap, 3 bagian. Ubah cetana, kehendak awal, pikiran awal yang muncul. Paling gampang saya ambil cerita tentang berdana saja ya. Untuk berdana. Untuk berdana, itu yang muncul pertama adalah puba ini. Puba cetana. Yaitu kondisi batin. Kita berbicara tentang kondisi batin ya. Jadi kondisi batin kita ketika muncul pikiran awal untuk melakukan berdana. Jadi keinginan untuk berdana, masih keinginan, belum berdana. Setelah muncul keinginan untuk berdana, maka berdanalah kita. Saat kita berdana itu disebut sebagai munca cetana. Balik lagi kondisi batin kita ketika berdana. Nah, setelah berdana, kita tetap harus menjaga kondisi batin kita. Karena setelah berdana itulah disebut sebagai apara cetana. Kondisi batin yang bagaimana yang harus kita. Jadi ketika berdana kita harus dengan batin yang bahagia. Baru mikir berdana sudah muncul kondisi batin bahagia. Ketika berdana juga dengan bahagia. Setelah berdana kita tetap bahagia. Puba cetana, munca cetana, apara cetana. Ada lagi kalau kondisi batin yang muncul jauh setelah kita melakukan berdana, itu apara cetana. Jadi jauh masih teringat gitu. Kalau kondisi yang muncul itu kondisi bahagia, baguslah. Berarti kita sudah memupuk parami kita. Tapi hati-hati. Ubah cetana, kita berpikir untuk berdana. Kita mikir, ngapain ya aku harus berdana untuk orang itu ya? Aku enggak suka sama orang itu.
pikiran kita sudah segitu. Tapi pada saat itu kita tetap melakukan berdana, munca cetana kita. Kenapa? Udah mikir nggak suka kok tetap berdana. Bisa jadi sungkan karena sekitar kita pada berdana. Ikutan nanti dilihat orang kok hanya kita yang nggak berdana. Ya, walaupun hatinya nggak rela munca cetana. Ketika telah berdana, masih ngomel, nyebelin. Aku nggak rela bener. Itu apara cetana. Apalagi setelah jauh-jauh hari masih mikir, aku lihat orang itu sekarang sampai saat ini tetap nyebelin. Padahal aku sudah pernah berdana. Ini loh, ubha cetana, munca cetana, para cetana, apara cetana, dan apara cetana. Seperti ini yang harus kita gigis. Karena apa? Itu sama sekali tidak memupuk parami kita, malah mencederai dana kita. Dana kita yang sudah kita serahkan tercedera. Jadi sepertinya jauh lebih baik tidak usah berdana daripada yang muncul adalah cetana-cetana negatif seperti ini. Ya, jadi ini loh yang harus kita jaga. Ubha, munca, dan aparanya. Nah, kondisinya itu. Jadi munca cetana ini paling penting dalam kehidupan kita karena munca cetana ini berkaitan dengan banyak parami. Terutama dengan nekama parami dan panya parami. Ini munca ini sangat memegang peranan. Bagaimana nanti kita melepas, bagaimana kita melakukan sebuah kebijaksanaan. Ya. Lalu yang kedua, sila parami. Menabur kehidupan yang bermoral sebagai umat Buddha. Tadi saya singgung ya, paling tidak kita harus menjalankan 5 sila. Jangan nawar lagi. Nggak usah lah ya, sila yang ini nggak usah. Jangan ditawar. Kalaupun sekali-kali masih terjadi pelanggaran, wajar. Kita masih manusia yang perlu belajar. Kita masih manusia biasa yang perlu menyirami parami kita, memupuk parami kita. Sekali-kali kita lupa nyirami tanaman kita. Sekali-kali kita terlambat memberikan pupuk. Wajar. Ya, tapi jangan kewajaran itu dianggap ya udah memang wajar kok, mau lupa ya lupa aja, jangan. Ya, karena kita kan maunya mupuk parami. Jadi tanpa kemoralan kita tidak mungkin bijaksana. Dan kenapa sih? Kadang-kadang orang ngomong, moral baik dulu baru bisa bijaksana, atau bijaksana dulu baru moralnya baik. Yang mana yang lebih dahulu? Yang mana dulu? Moral dulu baru bijaksana, atau bijaksana dulu baru moral? Moral dulu ya. Moral dulu. Kalau saya ngomong harus bijaksana dulu baru moralnya baik, salah kah? Enggak juga salah, ya. Jadi mau moral dulu untuk mencapai bijaksana atau bijaksana dulu baru menjalankan moral yang baik, itu looping. Jadi seperti sebuah lingkaran, enggak ada titik ujung, enggak ada titik pangkal, muter terus. Jadi kemoralan dan kebijaksanaan itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, menanam parami, terutama sila, itu ibaratnya tadi saya akan selalu contohkan menanam. Ya. Ketika kita pingin punya pohon yang berbuah-buah, kita harus menanam duluan. Menanam mulai dari bibitnya. Nah, setelah bibit itu tumbuh, apakah ya udah tumbuh-tumbuhlah, nanti besarlah, beri saya buah? Nggak bisa. Itu tetap harus kita pelihara, kita sirami, kita pupuk. Gitu kan ya. Dan ini seperti tercantum dalam syair 183 Dhammapada. Sabba papasa akaranang, kusalasa upasampada,
Sacitta Pariyodapanang Etang Budana Sasanang. Sering ya kita dengar tentang ini? Sering. Bahkan ini tertempel di lemari saya, di dekat kaca rias saya. Sampai hafal gitu. Jadi tidak melakukan kejahatan walaupun kecil. Di Karania Metasutta kan tertulis ya. Tidak melakukan kejahatan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana. Terus selalu menanam kebajikan dan mensucikan batin dan pikiran. Itu ajaran para Buddha. Jadi bukan hanya Buddha Gautama, bahkan Buddha-Buddha sebelum Buddha Gautama, ajarannya itu intinya ini, ya, tidak melakukan kejahatan, menanam kebajikan, dan mensucikan batin dan pikiran. Itu tentang sila parami. Yang ketiga adalah nekama parami. Nekama itu adalah membebaskan diri dari kemelekatan. Membebaskan diri dari kemelekatan. Sekarang kita banyak kan gak bisa pergi ke sini karena harus ngurusi keluarga, masih punya anak kecil. Seolah-olah kita itu melekat pada keluarga, melekat pada anak-anak. Mau nggak mau memang, kalau kita masih menjalani kehidupan berumah tangga, kemelekatan itu masih ada. Tapi pelan-pelan kita sadari bahwa dengan hukum anicca, kemelekatan ini suatu saat akan terlepas. Dan untuk itu loh kita harus menanam mulai sekarang pemahaman bahwa kalau saat itu tiba, kita sudah bisa melepaskannya. Ya, jadi meninggalkan kenikmatan duniawi bukan berarti menolak dunia. Jadi kalau nggak boleh melekat pada harta, ya sudah nggak usah kerja ya. Buat apa kerja? Nanti kita harus jaga harta benda kita. Nggak usah menikah, nggak usah punya anak. Kita harus menjaga. Bukan, ya. Jadi kalau kita ngambil, harus ambil positifnya dari sebuah nasihat. Jadi bukan meninggalkan kenikmatan dunianya, bukan berarti nolak kondisi tersebut, melainkan kita harus membebaskan diri dari perbudakan yang muncul dari kemelekatan-kemelekatan itu. Gitu. Ya, jadi contohnya adalah berdana tadi. Mau berdana. Nanti uangku kan berkurang. Gitu. Ya, aku kan suatu saat nanti masih bisa pakai ini, jadi nggak usah gitu. Itu loh kemelekatan dan kita diperbudak oleh rasa memiliki. Padahal semuanya itu tidak kekal adanya. Ya. Dan selain perbudakan oleh barang-barang, kadang-kadang kemelekatan itu muncul, perbudakan itu munculnya tuh dalam batin dan pikiran kita. Jadi kalau kita berlatih meditasi itu biasanya para guru ngomong, pikiran kita tuh seperti kera yang nakal, lompat sana kemari. Iya itu. Itu kan? Nah, sekarang balik lagi seperti sukses kalau nekama kemelekatan ini, ketika seseorang mau melangkah, ya kita mau melangkah, tapi seperti ini, dia mau menaik tangga menuju sukses. Tapi kakinya terbelenggu, bagaimana bisa melangkah? Kan? Apa yang harus dilakukan supaya bisa tetap melangkah? Tidak lain adalah melepas belenggu itu. Dan kalau sudah lepas, bebaslah kita dari semua belenggu dan kita bisa menjalankan apapun yang kebajikan yang akan kita lakukan. Ini pun ada di dalam Dhammapada. Ya, dalam Dhammapada Jair 290 di sini selalu saya kasih dalam kurung petikan karena tidak saya ambil seluruhnya Dhammapada. Nanti kalau kepingin tahu lengkapnya bisa dibaca sendiri. Ya, sering-sering baca buku Dhammapada. Kita akan menemukan sesuatu yang belum kita tahu. Banyak dipahami tapi, nah, apalagi kalau bisa membaca
kata-katanya. Jadi dalam setiap syair Dhammapada itu pasti sejarah terjadinya syair ini itu pasti ada kata-katanya. Di situ kita bisa memetik banyak. Nah, ini dalam syair 290 ini yang bunyinya Cace mata sukang diro sampasang wipulang sukang. Nah, orang bijaksana meninggalkan kebahagiaan kecil demi kebahagiaan besar. Jadi contohnya tadi kita melihat pengemis. Kita merelakan memberikan sedikit uang kecil bagi dia. Tapi dalam perjalanan pulang sampai besok ada rasa bahagia muncul. Duh lega ya, aku tadi sudah memberi. Dan rasa bahagia itulah yang harus dimunculkan terus menerus. Jadi seringkali sebagai seorang manusia kita harus memilih melepaskan hal-hal remeh, hal-hal kecil untuk meraih hal lain yang lebih luhur. Yang keempat, panya. Panya ini biasa, bijaksana. Umat Buddha itu ajaran utamanya adalah 4 kebenaran mulia yang di situ harus ada kebijaksanaan untuk menjalankan dan memahaminya ya. Menyirami benih yang kita tanam dengan kebijaksanaan. Jadi, panya itu pada intinya menuntun kita membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu butuh kebijaksanaan. Kalau anak kecil yang belum mengerti apa-apa, dia lihat ada nyala lilin, sangat menarik kan. Dipegang aja tanpa dia tahu bahwa itu berbahaya. Akhirnya tangannya terbakar. Adalah sebuah kebodohan ya. Kebodohan dari orang itu hanya contoh kebodohan dari seseorang yang belum tahu apa-apa. Karena itu untuk tahu kita harus banyak belajar. Jadi anak kecil itu biasanya diajarin orang jangan dipegang loh ya. Itu panas loh, nanti tanganmu terbakar. Tapi rasa ingin tahu itu besar kan kadang-kadang walaupun sudah dikasih tahu, oh ini bagus kok kenapa tetap dipegang sampai dia membuktikan sendiri bahwa oh benar gitu ya. Nah ini contohnya panya parami. Contoh saya dari tadi kan menanam ya. Jadi menanam ketika sudah kita tanam tidak bisa kita biarkan untuk tumbuh-tumbuh sendiri lalu kita nunggu dia berbuah. Tidak, harus ada kebijaksanaan kita untuk merawat tanaman kita tadi. Ya, jadi ketika kita lihat, loh tumbuhnya setelah agak besar kok miring. Kebijaksanaan kita akan berbicara, waduh ini nanti kalau besar doyong, gampang roboh gitu kan. Jadi mumpung masih kecil ditegakkan, lalu di bawahnya dekat akarnya tanahnya dipupuk. Kalau ada yang mengganggu rerumputan, yang mengganggu akar, dibersihkan, disiangi gitu ya, pupuk. Itulah gambaran sebuah kebijaksanaan dalam menanam. Tapi objek pembicaraan kita hari ini yang ditanam itu parami, ya kan? Nah, ini juga ada. Tapi sekali ini kebetulan saya menemukan dari Samyutta Nikaya tentang Panya Parihayati. Seseorang tuh menghilang, memburuk karena kehilangan kebijaksanaannya. Menghilang semua kebahagiaannya, menghilang semua kenyamanannya. Hanya karena dia tidak bijaksana. Jadi untuk menjadi bijaksana, itu seseorang perlu penuh perhatian. Nah, karena itu kebijaksanaan itu tadi saya singgung juga, bukan cuma saya harus bijaksana, tidak. Tapi kebijaksanaan itu harus dipupuk, dipertahankan. Karena untuk bisa menjadi bijaksana, kita harus memahami secara langsung, baik itu melalui pengalaman kita maupun perenungan-perenungan kita. Ya, yang kelima, wirya. Wirya
Tahu kan pasti ya, wirya, Bante wirya ya. Wirya itu semangat. Sebagai umat Buddha kita harus penuh semangat. Tidak boleh gampang-gampang menyerah. Seperti itu bercocok tanam, tentu juga tidak boleh lelah. Dilihat terus, diperhatikan tumbuh, oh ini kurang baik, kurang pupuk, kurang siraman gitu ya. Nah, kenapa? Karena tanpa daya upaya, benih yang kita tanam tadi tidak akan tumbuh dengan baik. Untuk benih parami kita tumbuh, kita harus berusaha penuh secara dhamma untuk melangkah. Walaupun kadang-kadang langkah kita tuh pelan. Kepingin kan cepet jadi sotapanna gitu. Maunya cepet-cepet jadi sotapanna, ya enggak bisa, pelan, harus berlatih, banyak meditasi, harus banyak belajar, baru tercapai kesucian-kesucian tersebut. Nah, seperti ini, pikiran yang tadi pikiran kita itu nakal kan, seperti kera, yang selalu mengusahakan supaya kita beralih, dibelokkan jalan kita itu. Tapi dengan semangat, saya tidak mau terpengaruh oleh pikiran ini. Karena tujuan saya adalah ke sana. Nah, kita bisa membelokkannya, kita bisa melepaskan cengkeraman si kera itu, sehingga kita menjadi orang yang bebas dari pikiran-pikiran kotor itu. Ini syairnya dari Dhammapada 276 juga. Tumhehi kiccamatapang akataro tathagata, yang artinya kita sendiri yang harus berusaha. Sang Buddha Tathagata hanya menunjukkan jalan. Kita tidak bisa mengharapkan Buddha yang mengantar kita. Oh Buddha, antarkan saya ke pantai seberang, ke pantai kebahagiaan. Iya sudah, kan saya sudah menghantarkan. Saya cuma menyediakan rakitnya. Seberangilah sendiri. Rakit itu, kayuhlah sendiri rakit itu menuju pantai seberang. Begitu ya, itu ajaran Sang Buddha. Terus yang keenam, kanti. Kanti, menanti dengan kesabaran. Jadi kalau kita nanam pohon mulai dari benih, kita harus sabar, dilihat terus. Sudah tinggi, seneng. Makin lama makin tinggi, dipupuk lagi sampai mulai berbunga. Wah, makin seneng kan? Ya, tapi kan enggak secepat itu. Dan untuk itu kita harus penuh kesabaran untuk menunggunya. Terus ini syair Dhammapadanya adalah Kanti Paramang Tabutitika. Ini juga sering kita bahwa kesabaran adalah pertapaan tertinggi. Jadi sabar aja. Loh, kalau anaknya kita nakal, masuk sabar terus. Ya sabar, memang harus sabar. Kita bukan sabar itu membiarkan, bukan. Sabar dalam kebijaksanaan. Ya, jadi contohnya kalau lihat anak kita nakal, bukannya langsung kita pukul, kita bentak. Kita arahkan dia dengan kesabaran. Supaya dia tahu bahwa kamu tuh sebetulnya salah. Bahwa sudah ada sebuah kesalahan yang dilakukan. Gitu. Saya untuk kesabaran ini ya, saya punya satu ilustrasi. Ini. Ketika air keran hanya menetes, sehingga tidak punya air untuk nyirami tanaman. Lihat di situ, tanamannya sudah mulai menguning, apa. Lalu yang muncul adalah kejengkelan. Air ini cuma netes. Tapi kita tidak dapat apa-apa loh, dengan tetap menutup keran itu. Karena dengan kita tutup, kita memastikan memutus jalan air kan. Jadi tiba-tiba air itu keluar, tetap tidak ada air yang kita peroleh.
karena kerannya kita tutup. Jadi alangkah bijaksananya ketika ada kesulitan air seperti itu, kita taruh nampan ya atau bejana atau tempayan gitu ya di bawah tetesan keran itu. Kita buka kerannya. Ya udah, apapun yang terjadi kita tunggu dengan sabar. Ternyata tuh airnya setelah dibuka airnya netes-netes. Ya udah ditinggal aja. Mungkin sebelum tidur kita buka kerannya. Airnya netes. Ketika kita bangun pagi, wah, bejananya sudah penuh. Hanya dari setetes demi setetes. Apa yang dibutuhkan ternyata? Kesabaran. Ya. Dari tetes itu tempayannya penuh juga. Kalau sudah penuh, kita bisa ambil airnya untuk nyiram. Itu contoh saya dari sebuah kesabaran, dan ada satu syair yang bagus banget dari Dhammapada 122 sehubungan dengan gambar tempayan saya tadi. Mawa manyeta punyasa namandang agamisati ubandin nupatena udakumopi purati diro purati punyasa tokampi ajang, yang artinya jangan meremehkan kebajikan walau kecil dengan berkata perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes, demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Tadi kan sudah ada ya, jangan marah. Kalau ada yang minta, berilah walau sedikit. Gitu. Ketika ada penggalangan dana yang berdana, wah, nolnya banyak. Saya cuma bisa berdana dengan 3 nol. 4 nol, 5 nol, terserah berapa nol pun. Tapi kalau ada niat baik dari kita untuk berdana walau sedikit, jangan diremehkan. Karena dana yang sedikit itu, kalau ditumpuk, dipupuk terus, itu adalah sebuah parami. Karena kita sudah melakukan sebuah kebajikan secara bijaksana, sesuai kemampuan kita. Ya, jadi enggak usah dipaksa. Kalau lihat yang berdana nolnya rentep gitu, kita enggak mampu, cuekin aja gitu ya, semampu kita. Tuh. Nah, sekarang saca parami. Kalau saca parami, sepertinya kita semua bisa memahami ya, menumbuhkan ungkapan kebenaran dengan jujur. Karena jujuran memang akar dari kebajikan. Jadi kalau kita berdana tadi, ya sebetulnya enggak relasi tapi tetap berdana. Ya, itu sebuah kebohongan. Kita menipu orang lain, apakah kita bisa menipu diri sendiri? Enggak bisa. Kita tahu bahwa kita enggak rela. Gitu. Nah, orang yang jujur itu dihormati bahkan oleh musuhnya. Kalau kita biasa membaca Saca Kiryagata ya, Ibu Bapak, tentang Saca Kiryagata. Itu kadang-kadang begini ya, saya pernah ketika bersama-sama Depak, diajak menghadiri upacara Waisak di Mendut sana, ke Candi Borobudur. Kita tuh diajak nginepnya di satu penginapan yang untuk menuju ke kamar itu kita harus melewati jalan yang gelap tinggi. Nah, pada saat itu ada juga dhamma kelasnya, dhamma dutanya itu seseorang yang saya suka. Sehingga saya tidak ingin meninggalkan ajaran yang dibabarkannya. Tetapi teman sekamar saya itu sakit dan dia ingin segera pulang. Saya bilang, kok ya eman ya ninggal. Tapi kamu sakit gimana? Lalu ada seseorang teman lain yang mengantarkan, yang bersedia mengantarkan dia, ayo tak anterin. Gitu. Jadilah
kamar kita tuh di atas, agak di atas kondisinya gitu. Nah, setelah selesai, sesinya selesai, saya segera ingat, saya harus segera lihat dia karena dia ini sekamar. Karena itu sebelum bubar saya meninggalkan menuju kamar itu. Sampai di jalan menuju sana saya tuh mikir, aduh gelap. Yang muncul apa? Rasa takut kan? Rasa takut. Benar-benar takut. Karena tuh gelap, jalannya kecil di tengah pepohonan perdu-perdu gitu ya. Di tengah rasa ketakutan itu muncul sebuah kesadaran untuk membaca Sajakirya. Jadi, aku ndak usah takut karena ada yang melindungi. Ya ada perlindungan lain bagiku, Buddha. Jadi saya baca terus Sajakirya itu. Tentunya ya masih deg-degan sih, tapi tetap baca. Akhirnya saya sampai di sana. Setelah dekat, ketemu petugas penginapan yang naik sepeda motor. Ibu mau kemana? Saya mau ke kamar itu. Loh, mau saya antarkan, Bu? Sudah dekat gitu. Berani, Bu? Saya cuma mikir, sudah sejauh ini saya nyampe. Sebetulnya enggak mau ngomong, enggak berani kok. Gimana? Wong buktinya saya sudah nyampe. Ini tinggal tahapan yang enggak bisa dicapai oleh sepeda motor. Memang bertangga-tangga. Jadi ketika, berani Bu? Berani. Tapi keberanian saya tetap berbekal Sajakirya Gatha. Coba diterapkan. Ketika sedang takut, baca Sajakirya Gatha. Semoga apa yang saya alami bisa Ibu Bapak alami juga, berbagi. Nah, ini dari Sutta Nipata 1 ayat 3. Katakanlah kebenaran, janganlah marah. Apa maksudnya? Jadi sebenarnya tadi, ketika misalkan kita tuh sedang berjalan, gak bawa dompet, gak bawa apa-apa gitu ya, gak punya apapun yang lalu datang seorang pengemis yang tua renta, yang benar-benar membutuhkan. Dia minta, dan mintanya tuh maksa. Kadang, gak ada. Kita akan ngomong, gak ada, maaf. Tapi dia minta terus, akhirnya marah. Udah dibilangin gak ada loh, kok minta terus gitu. Gak perlu marah, ngomong aja. Ya aku mau ngasih, tapi kebetulan hari ini saya sedang gak bawa uang. Apa yang mau dikasih? Gitu ya. Jadi sepertinya itu yang saya petik dari ajaran ini. Yang ke-8, Aditana Parami. Kita sebagai manusia biasa hidup, menjalani hidup ini pasti punya tujuan loh. Ya. Saya punya tujuan. Tapi bagaimana supaya bisa mencapai tujuan ini? Harus ada usaha toh. Dan usaha itu nggak bisa berhenti begitu saja. Harus ada tekadnya. Jadi dengan tekad yang kuat dan memupuk parami itu, tetap kita bertahan. Tujuan saya ke sana. Apapun yang terjadi, saya harus berusaha dengan tekad penuh untuk mencapai ke sana. Nah, keteguhan tekad itulah yang kalau diibaratkan karang itu walaupun diterjang ombak dia kan tetap tegak berdiri. Ya, ini saya punya satu ilustrasi tentang aditana. Nih, yang saya katakan bahwa sebagai umat Buddha, sebagai manusia lah ya, kita pasti punya satu tujuan, punya goal untuk kita capai. Tapi sebelum goal itu ada cetana kan? Jadi kita mulai mikir, saya ingin ini. Misalkan saya bertekad, saya mau beli HP baru. Paling gampang gitu ya. Saya mau beli HP baru. Tahapan baru berpikir itu adalah kita setting goal kita bahwa saya harus punya HP baru. Setelah kita berpikir ingin punya HP baru, apakah cuma sekedar ingin,
Ya sampai besok sampai tua ya enggak dapat HP-nya kalau cuma mikir ingin-ingin tok kan gitu ya. Jadi harus merencanakan gimana caranya supaya saya punya HP baru. Dan mohon maaf, ini contoh saya untuk orang yang perlu berusaha. Jadi yang pengen ya begitu toko beli selesai. Bukan, itu bukan percontohan saya dalam hal ini ya. Jadi kalau itu pun juga bisa dimasukkan tapi jalannya singkat banget. Ini saya bikin rodok bulat gitu ya. Nah, jadi setelah kita merencanakan punya HP baru, kita merencanakan nabung. Jadi setelah punya rencana, kita setelah punya keinginan, kita harus merencanakan. Setelah merencanakan, misalkan ingin punya HP baru, uangku belum cukup. Jadi apa yang harus direncanakan? Nabung. Setelah kita, ya mulai sekarang saya harus nabung. Nah, apakah cuman kepingin nabung? Enggak kan? Benar-benar menabung. Jadi dikerjakan, menabungnya itu dijalani benar-benar. Nah, ketika kita menabung, kok enggak cukup-cukup ya? Ya kita harus bertahan pada keinginan kita dan menabung itu dijalankan terus. Sampai suatu saat tabungan kita tercukupi dan tercapailah keinginan kita untuk bisa beli HP baru. Tuh, ilustrasi saya seperti itu, gitu ya. Jadi seperti itulah Aditana, perlu tahap demi tahap. Gak bisa langsung. Nah, seperti dalam Dhammapada ini, mano ubangama dhamma. Pikiran mendahului semua keadaan. Ya, cetana itu tadi selalu mendahului. Karena kita sering dengar itu apa? Pikiran adalah pelopor. Ya, pikiran adalah pelopor. Sesungguhnya sebelum berpikir itu ada yang lebih dahulu loh. Ya, cetana itu tadi kehendak. Ketika kita berkehendak, maka pikiran jalan. Nah, memang yang menggerakkan kita melakukan sesuatu itu ya pikiran itu. Gitu. Nah, pikiran mendahului semua keadaan. Jika kita tekun menjaga niat dan tekad lurus, kita tidak akan terseret oleh arus dunia. Jadi kalau tadi nabung, kepingin beli HP, terus alah wis, nggak usah lah, nggak usah ganti HP, kenapa? Tapi wong aku loh kepingin, yang ingin itu saya, jadi saya mau nabung. Meskipun ada orang yang ngomong gini-gini, saya tetap ingin. Ya jalan terus tekad kita kan gitu toh. Kita tidak merugikan orang lain. Lalu metta parami. Menebar kasih sayang atau cinta kasih tanpa batas. Tanpa batas ke atas ke bawah gitu ya. Jadi tanpa pamrih. Jadi jangan kita menebar metta. Aku sekarang sayang sama dia supaya dia nanti sayang sama aku, supaya yang melihat enggak nanti sayang sama aku, enggak. Jadi enggak usah pamrih. Ketika kita mau melakukan sebuah kebijaksanaan, jangan pernah ada pamrih. Karena kebijaksanaan yang dilakukan dengan pamrih itu tercedera sudah. Cacat kebijaksanaan kita. Ya, tidak menumbuhkan parami, tidak menambah tabungan parami kita. Nah, kita tentang metta parami ini kita selalu membacakan dalam Karanya Metta Sutta kan, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, selalu dalam setiap pertemuan apapun kita selalu menutup dengan ujaran cinta kasih. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Dalam Karanya Metta Sutta juga ada kan? Ya. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, dalam Metta Chanting juga ada Suki Atanang Pariharantu yang pada dasarnya isinya tuh sama, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Metta itu menimbulkan suasana batin yang damai. Kalau kita berada di lingkungan yang penuh cinta kasih, tentunya ayem ya, adem. Karena semua orang saling menghargai, saling mengasihi. Sekarang kita sampai
pada parami terakhir dalam dasa parami, yaitu UPK parami. Nah, UPK itu biasanya dibilang seimbang gitu ya. Yang seimbang apanya? Yang seimbang itu kondisi batinnya. Kondisi batin seimbang itu yang bagaimana? Kondisi batin seimbang itu adalah kondisi batin yang tenang menghadapi segala sesuatu. Jadi kalau menghadapi dalam suasana kesedihan, kita tidak perlu terlarut dalam kesedihan itu. Kalau sedang menghadapi suasana penuh kegembiraan, ya kita tidak perlu terlalu larut dalam euforia-euforia yang luar biasa itu. Itu batin. Jadi UPK itu keseimbangan ketika ada suasana suka tidak terlalu senang, dalam suasana duka tidak terlalu terpuruk. Ya, batin kita tetap tenang. Seperti permukaan danau di mana airnya jernih dan tenang. Nah, itu sepertinya kalau dalam gambar ini orang yang pegang neraca dengan beban kiri kanan yang sama, itu tentunya kalau dia diletakkan satu tempat yang fix ya, pasti rata ya tingginya. Tapi coba kita pegang neraca itu, mungkin enggak dia tetap lurus begini? Tidak mungkin sepertinya. Kecuali kita bisa bertahan, enggak goyang sama sekali. Ya, sama sekali enggak goyang. Karena dengan sedikit pergoyangan, neracanya pun akan goyang, tidak seimbang. Walaupun bebannya sama. Jadi seperti itulah kondisi kita harus mengelola batin itu seperti pada saat kita memegang neraca. Kita harus mengusahakan batin kita setenang mungkin. Ya, sehingga apapun yang terjadi kita tetap tenang. Ini saya petik lagi dari Dhammapada syair 83. Sukena puta atawa dukena na uca wacang pandita dasayang. Artinya, bersentuhan dengan suka dan duka, orang bijak tidak menunjukkan tinggi atau rendah. Tinggi atau rendahnya apa? Tinggi atau rendahnya kondisi batin, jadi tenang. Ya, jadi batin enggak terluka, batin tidak terpuruk, seperti itu. Ya, jadi kalau bergembira, ya enggak usah berlebihan. Kalau ada suasana duka, enggak usah dibawa murung yang berkepanjangan gitu. Nah, sekarang sampai pada penutupnya, bahwa menanam parami itu seperti nanam pohon. Tidak sekali nanam langsung panen, harus sabar, perlu dirawat, perlu dipupuk dan terus menerus. Perlu ketekunan, pun kan nanamnya perlu kesabaran, gitu. Jadi disirami, dipupuk, perlu pengertian. Kenapa nggak tumbuh? Kita harus mengerti. Oh ternyata siramanku kurang. Loh kenapa kok menguning? Diperhatikan. Bukan siramannya kurang, kebanyakan air. Jadi perlu itu, ya pengertian. Dan jangan meremehkan tindakan kecil, sekecil apapun. Kalau niat kita baik, tindakan kecil itu adalah benih kebudayaan. Jadi setiap dana yang kita berikan dengan penuh kesabaran yang kita jalani, dengan penuh tekad tentunya, itu maka semua akan kembali pada kita sebagai berkah yang luar biasa. Jadi kalau kita dengar kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan sebagai umat Buddha,
Sila dan parami jangan hanya sekedar tahu, ya saya harus menjalankan sila. Oh ya ada dasa parami, tapi tahu dan pahami. Walaupun secara singkat, saya berharap semoga bisa ada sedikit pemahaman untuk kita lebih bersemangat memupuk parami kita. Dan syair Dhammapada yang terakhir ini adalah ma papakang katang kamang puna punang katabang tiapi ce suka wahang katang punyang nanasyati. Jadi jangan meremehkan kebajikan kecil, karena kebajikan kecil yang terus dilakukan akan membawa kebahagiaan. Jadi kalau kita berdonasi untuk sebuah pembangunan apapun kecil, kita cuma benar donasinya sedikit-sedikit, tapi kan donasi datang dari banyak pihak, dari banyak arah ya, dan akhirnya wihara itu terbangun. Kita ikut bahagia kan? Karena kita ikut berdonasi di situ, walaupun kecil-kecil. Tapi kita ikut menikmati hasil akhirnya. Ya, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat tentunya bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Marilah kita akhiri Dhammadesana saya ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.